Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 3 tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dari bab 3 ini ada 4 poin materi yang akan kita pelajari, yakni yang pertama tentang Asmaul Husna As-Somad, yang kedua tentang Asmaul Husna Al-Muqtadir, yang ketiga Asmaul Husna Al-Muqaddim, dan yang keempat Asmaul Husna Al-Baqi. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, langsung saja kita mulai pada poin materi yang pertama, yakni tentang Asmaul Husna As-Somad. As-Somad adalah yang menjadi tumpuan, yang maha dibutuhkan atau tempat bergantung makhluk. Allah merupakan Tuhan yang maha dibutuhkan oleh makhluknya. Allah adalah zat tempat meminta pertolongan di setiap kesulitan. Allah selalu ada dan Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Allah tidak memerlukan siapapun, dan sebaliknya manusia selalu memerlukan Allah. Kata As-Somad hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Ikhlas ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahus Somad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Quran surah Al-Ikhlas ayat 2. Dalam surat Al-Ikhlas ayat 2 dijelaskan beberapa sifat Allah, dan ayat 2 ini menjelaskan sifat Allah As-Somad. Segala permintaan hanya pantas ditujukan kepada Allah. Hanya Allah yang dapat mengabulkan dan memenuhi kebutuhan setiap makhluk. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Allah yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Allah menjaga dan memelihara semua makhluk hidup. Allah yang memberi rizki pada makhluk hidup. Allah menciptakan makhluk hidup dan memenuhi segala kebutuhannya. Kita tidak dapat memenuhi segala kebutuhan tanpa kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bergantung kepada Allah, kita akan menyadari bahwa Allah Maha Kuasa. Perilaku yang dapat kita teladani dari Asmaul Husna As-Somad yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meyakini Allah sebagai pemberi rizki. Kita harus menyadari bahwa Allah sebagai tempat meminta atas semua keinginan kita. Kita harus melaksanakan ibadah sebagai rasa syukur kepada Allah. Yang kedua, berdoa kepada Allah, yaitu kita berdoa kepada Allah agar mendapat kenikmatan iman dan Islam serta terhindar dari segala bencana di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga anak-anak, yaitu ikhlas dalam beribadah dan beramal solih. Kita berusaha membantu teman di sekolah ataupun di rumah dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang santun. Baik, kemudian anak-anak, materi atau poin yang kedua yaitu Asmaul Husna Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya yang maha berkuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah menguasai alam semesta beserta isinya. Semua yang ada di alam semesta tunduk dalam kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran Surah Yasin ayat 82. Ayat tadi mengisyaratkan bahwa Allah Maha Kuasa atas semua makhluk ciptaannya. Semua yang terjadi di alam semesta ini atas kekuasaan Allah. Terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, seperti terjadinya siang dan malam secara teratur, kemudian terjadinya perbedaan musim di berbagai belahan dunia, kemudian selanjutnya kelahiran dan kematian manusia, dan selanjutnya terjadinya bencana alam dan sebagainya. Semua peristiwa tersebut terjadi atas izin Allah. Bagi Allah mudah saja untuk menciptakan dan juga untuk menghancurkannya. Kemudian meneladani sifat Al-Muqtadir adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu optimis. Manusia harus selalu berperilaku optimis dalam setiap usaha yang dilakukannya. Manusia harus terus berupaya semaksimal mungkin mencapai tujuannya. Hasilnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap kejadian yang menimpa manusia seluruhnya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, selalu bersyukur. Allah Maha Kuasa menetapkan segala sesuatu bagi makhluknya. Allah menetapkan seberapa besar nikmat dan kebaikan yang akan diberikan kepada makhluknya. Kita harus mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah dengan bersyukur atas berapapun rizki yang telah dikaruniakannya. Kemudian yang ketiga adalah dengan bersabar. Setiap manusia pasti mendapat cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukmin yang percaya bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu akan bersabar ketika menghadapi cobaan. Pasti ada hikmah dari setiap cobaan. Allah mengetahui kemampuan hambanya. Dia tidak akan mendapat cobaan melebihi batas kemampuannya. Kesabaran dalam menghadapi masalah akan mendatangkan keridhaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada orang yang bersabar di dunia dan di akhirat. Kemudian anak-anak, materi pada poin yang ketiga yaitu Asmaul Husna Al-Muqaddim. Al-Muqaddim berarti yang maha mendahului. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendahului semua makhluknya. Siapa dan apapun yang didahulukan oleh Allah, maka tidak ada makhluk yang dapat mengakhirkan atau menundanya. Allah maha terdahulu. Allah telah ada sebelum alam semesta ini ada. Sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, keberadaan Allah lebih dahulu dari yang diciptakannya. Allah berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 28 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Yang artinya, Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh aku telah memberikan ancaman kepadamu. Quran surat Qaf ayat 28. Dari ayat tadi dijelaskan bahwa Allah telah memberi peringatan atau ancaman kepada manusia sebelum ia mendapat azab. Manusia telah diingatkan untuk tidak mengikuti syaitan dan agar selamat di dunia dan di akhirat. Dengan demikian Allah telah mendahulukan peringatan daripada siksa. Allah tidak akan menyiksa manusia sebelum mereka mendapat
peringatan dari Allah melalui Rasul-Nya. Allah mendahulukan apa yang Ia kehendaki dengan hikmahnya. Segala yang didahulukan Allah bukan berarti lebih baik dari yang diakhirkan. Ada hikmah ketika Allah mendahulukan suatu hal dibanding yang lain. Segala yang ada di dunia ini ada permulaannya. Perumpamaannya seperti kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah dibuat oleh tukang kayu. Siapakah yang lebih dulu ada, tukang kayu atau kursi dan meja? Ya, tentu saja tukang kayu lebih dulu ada daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu ada daripada makhluk ciptaannya. Beberapa perilaku yang meneladani sifat Allah Al-Muqaddim yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rajin mempelajari Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang berisi tentang kebenaran. Isinya menjelaskan tentang keberadaan dan kekuasaan Allah atas makhluk ciptaannya. Dengan mempelajari Al-Quran menjadikan kita makhluk yang tunduk dan patuh kepada Allah. Yang kedua adalah dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua kita lebih dahulu ada daripada kita. Melalui merekalah kita terlahir. Keberadaan orang tua menunjukkan keberadaan Allah sebagai penciptanya. Keimanan kepada Allah dibuktikan dengan menghormati dan mematuhi nasihat mereka. Kemudian yang ketiga adalah mentadaburi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengajarkan pengetahuan kepada manusia melalui ciptaannya. Kita dapat belajar astronomi melalui benda-benda di langit. Kita dapat belajar biologi melalui makhluk hidup. Jadi keberadaan makhluk menunjukkan keberadaan penciptanya. Semakin kita meneliti makhluk Allah, semakin besar keimanan kita kepadanya. Kita akan semakin kagum dengan keberadaan Allah melalui makhluk ciptaannya. Baik anak-anak, kemudian subpoin materi selanjutnya yaitu Asmaul Husna Al-Baqi. Asmaul Husna Al-Baqi artinya maha kekal. Allah maha kekal, abadi dan tidak akan binasa. Allah kekal selama-lamanya. Berbeda dengan makhluknya, semua makhluk akan mengalami kematian. Alam semesta ini akan mengalami kehancuran. Hanya Allah yang tetap hidup, kekal dan abadi. Tidak ada kesudahannya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 88 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Artinya, dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Quran surah Al-Qasas ayat 88. Allah menjamin rezeki bagi makhluk-makhluknya dan mengatur segalanya. Karena Allah maha kekal, Sang Pencipta tidak akan pernah mati oleh sebab apapun. Tak ada yang dapat memberi pertolongan selain Zat yang maha kekal, karena Dia berkuasa atas segala sesuatu. Kebinasaan adalah kodrat makhluk sehingga hanya Allah yang hidup kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghakimi manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Oleh karena itu, manusia harus sadar, beriman, serta memperbanyak amal solih untuk dirinya yang suatu saat juga akan binasa dan akan dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban amal perbuatannya ketika di dunia. Tanda bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Baqi adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mukmin yang percaya bahwa Allah Maha Kekal akan terus berusaha untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perbuatannya ditujukan untuk mendapat ridho Allah. Ia melakukan kebaikan dengan ikhlas karena Allah, tidak terpengaruh ucapan atau tindakan orang lain. Yang kedua adalah dengan istiqomah, adalah keadaan atau upaya seseorang untuk tetap mengikuti ajaran agama Islam. Manusia yang istiqomah berarti konsisten terhadap pengakuan iman dan Islam serta ikhlas menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Anak yang salih akan beristiqomah dalam beribadah, belajar, dan berperilaku terpuji. Yang ketiga adalah dengan beramal jariyah. Amal jariyah adalah amal yang pahalanya mengalir terus-menerus sampai hari kiamat. Di antara amal jariyah yaitu ilmu yang bermanfaat serta anak yang salih yang selalu mendoakan orang tuanya. Seorang mukmin akan berusaha mengerjakan amalan-amalan tersebut karena pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat. Misalnya ilmu yang bermanfaat yang diajarkan guru dan melakukan wakaf, maka pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat kelak. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Bapak sampaikan dari materi Pendidikan Agama Islam kelas 6 pada bab 3 tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan semoga bermanfaat, dan selamat belajar. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.